balik lagi nih di podcast kesayangan kita, yaitu Ngopi Bareng Penulis. Udah lama ini kan kita tidak membahas soal tulisan-tulisan para penulis hits lah kalau aku bilang ya, karena mereka sudah bisa menerbitkan beberapa judul karyanya. Dan mungkin untuk Sobat Berita Jatim di rumah, sosok yang di sebelah kanan saya ini sudah tidak asing karena sering sekali ngobrol di podcastnya Ngopi Bareng Penulis ini. Iya, siapa dia? Cici Vivin. Gimana kabarnya, Cek? Sehat, seger selalu dong. Cici Vivin ini salah satu penulis yang menurut saya berbeda, karena bedanya apa? Suka traveling. Ya, jadi banyak cerita, banyak wawasannya, otomatis banyak yang ditumpahkan juga di bukunya. Ini ada satu buku terbaru lagi. Iya. Judulnya adalah Rahasia Dapur. Pasti kalau di rumah itu kita itu mikirnya Rahasia Dapur adalah menceritakan resep-resep ya, Cik. Bener nggak sih? Iya. Nah, tapi kalau dari karyanya antologi cerpennya Bu Mina, Patmedia selalu bikin dari sudut pandang yang berbeda. Iya, memunculkan cerita-cerita yang kayak istilahnya rawon lah, dalamnya rawon itu ada sisi lain, sisi kanan, sisi kirinya, ya kan, ada balongnya, ada gajenya, ya kan ya. Nah, kalau Cik Vivin sendiri, saya sempat baca sekilas ya kan, karena kan saya baru terima bukunya. Iya. Habis ini dihabisin ya. Ini pokoknya kejar tayang. Bacanya ya. Iya benar, itu kan saya baca ada sehari untuk selamanya. Terus nyambungnya ke Rahasia Dapur itu sebenarnya apa, C? Oh, apa karena ini ya? Salah satu pemerannya itu chef atau gimana? Nah, jadi rata-rata di satu buku ini semuanya intriknya itu terjadi di dapur. Ada kisah dapurnya lah. Nah, termasuk berarti di ceritaku ada juga gitu. Meskipun judulnya Sehari untuk Selamanya, kesannya ya romantis atau ya terkait pasangan-pasangan gitulah ya. Tapi tetap ada adegan-adegan seru yang terjadi di dapur gitu. Waduh. Sebelum kita mengulik lebih jauh lagi ya kan, kalau biasanya nulis fiksinya itu yang tidak berkaitan dengan romans ya kan, karena sangat bertolak belakang ini sama Cik Vivin kalau kita lihat ya kan. Itu Rahasia Dapur sendiri ini tuh kemasan awalnya kayak apa, Cik? Ketika ada coaching sama Bu Wina pada saat itu, pembahasannya apa? Tiba-tiba keluar, oke, kita bikin Rahasia Dapur nih. Nah, jadi ini kan hasil salah satu kelas menulisnya Patmedia, dan ini udah di batch 5 ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu memang Kak Wina dan tim para pengajar itu cuman ngajarin basicnya nulis seperti apa sampai nanti jadi sebuah cerita. Nah, kali ini start mulai dari batch 5 ini udah diarahkan dari awal, kita mau mengerucutnya nanti tema apa. Mereka nih tim pengajar nih yang udah nyiapin gitu kan. Jadi dari awal itu tim pengajarnya udah mikir, oh ya nanti arahnya ke tema dapur. Jadi dari awal itu udah penggalian kata. Kita kan soalnya kalau nulis cerpen itu ya kata-katanya kudu memperbanyak inilah ya. Hiperbola lah ya. Memperbanyak koleksi diksi yang banyak. Nah, ya, itu dari awal itu penggaliannya udah terkait dapur. Terus mulai dari belajar, maksudnya memperbanyak diksi, kemudian mulai bikin satu alinea pendek dan sebagainya, itu udah terkait dengan dapur. Dari awal itu mereka udah siapkan itu, kemudian sampai akhirnya tugas akhir berupa satu cerpen utuh, ya udah tuliskan tentang dapur, intriknya terserah. Pokoknya ada setting dapurnya, nggak harus masak karena ada juga cerita, salah satu cerita teman juga enggak harus nulisin resep masakannya atau cara masaknya gimana gitu, menunya apa gitu, tapi intriknya terjadi di dapur. Nah, ngomong-ngomong soal intrik ini kan, ngomong-ngomong soal intrik, nah pasti nyambung ini sama judulnya kan. Your inspiration, C. Akhirnya memutuskan untuk menulis fiksi yang arahnya adalah ke konflik percintaan, tapi ada unsur politiknya. Iya. Jadi sebenarnya aku rakus, sempat diskusi sama temenku yang bukan di grup, bukan di beda ya, peserta beda ini ya. Beda circle lagi. Ya? Tapi dia udah biasa nulis juga gitu, terus aku tuh pingin nampilin ini sama ini nggak bisa, itu rakus gitu, itu nanti jadinya novel gitu. Jadi sebenarnya aku pingin nampilin unsur-unsur politik itu tadi. Jadi di
era sampai hari ini tuh masih ada aja ya mungkin aktivis yang berjuang untuk idealismenya mereka. Oke, paham. Sementara di satu sisi juga dari pihak lain juga menekan itu. Nah, tapi aku tidak terlalu frontal menyampaikan itu. Makanya aku bumbuin dengan kisah cinta. Biar nggak terlalu serius gitu. Jadi nggak arahnya langsung kisah cintanya. Enggak, sebenarnya aku pengen ngangkat aktivisnya, cuman kok terlalu frontal, ya udahlah dibumbuin kisah cinta gitu. Oke, tapi ini berdasarkan real fakta, pernah ada cerita semasa kuliah remaja. Kita masih remaja ya kan? Pernah menjadi salah satu bagian yang tidak terlalu dalam sih, maksudnya. Ya, tapi ada cerita dari. Tapi jadi basic intinya cerita yang tentang aktivis itu sebenarnya ada dan terjadi. Sebenarnya. Gitu. Karena aku melihat dari sosok ceritanya tadi dan realitanya ya, yang aku lihat nih Jaya, aktivis itu kan orangnya yang cool, introvert, dan dia terlalu cuek untuk mengatakan sebuah hubungan, apalagi untuk cinta, jadi sekul-kulnya orang atau setaf-tafnya orang, entah itu pendaki, petualang atau siapapun itu pasti ada menyimpan rasa cinta, itu pasti. Tapi kadang diungkapkan, kadang enggak, karena pertimbangannya kalau diungkapkan aku tuh masih pingin bebas, kayak gitu-gitu, ada unsur-unsur seperti itu, ada gengsinya, ada aku kan cowok cool gitu kan, masih nggak butuh lah wanita kayak gitu kan, ada sisi-sisi seperti itu, tapi basicnya manusia pasti ingin dicintai dan mencintai. Makanya aku tulisin kayak gitu. Kayaknya ini juga ada sentilan 10% dari Culcol nih, makanya kayaknya dibumbuin sama biar nggak frontal, nggak serius-serius sama tapi ininya. Dari benang merah tadi, dari benang merah selain apa sih arti kehilangan? Mungkin aku bisa menyimpulkan itu kan, ya kan? Sebenarnya benang merahnya tuh lebih ke kayak Cece kayak lebih fokusnya ke bagaimana cara menghargai pasangan supaya untuk tidak kehilangan, atau Cece konsentrasinya menonjolkan ke sisi aktivisnya dalam Rahasia Dapur ini. Kalau ini kan settingnya aku dari kacamata si tokoh perempuan. Nah, sebenarnya tokoh yang paling baper nih. Tapi di tulisanku aku ingin menunjukkan bagaimana perempuan itu mampu bertahan sebenarnya. Jadi sebenarnya dia pernah kehilangan, kemudian bagaimana dia survive untuk tetap bertahan menghidupi anaknya, untuk tetap berusaha bahwa aku bisa bahagia, aku bisa mengupayakan life must go on, kayak gitulah ya. Meskipun ujungnya meskipun dalam hati juga dia sempat merasa kehilangan tokoh suaminya yang pertama. Kemudian di sisi ini juga ingin tunjukkan bahwa meskipun kita pernah merasa sakit, kehilangan dan sebagainya, kita juga nggak boleh menutup diri. Nah, akhirnya dia juga mungkin kesannya, tapi akhirnya kok gampangan ya, kok gampang jatuh cinta ya. Tapi di sisi lain aku ingin nunjukin ya udah gitu, kita life must go on, ketika ada peluang ya udah kamu upayakan yang terbaik yang kamu bisa, kayak gitu. Akhirnya ketemu dengan yang kedua, tapi ya begitulah ya. Tapi namanya sama sih kayak Dewa Babi itu kan ngomong ya Jaya, cinta itu memang deritanya tiada akhir, begitu, iya kan, makanya. Loh, aku dilirik kamera. Kalau kata Dewa kan cinta adalah perjuangan. Jadi berjuanglah selagi kau bisa. Pengennya diperjuangkan ya. Aduh. Kalau cowoknya oke, gini tak perjuangkan. Enggak ya. Kalau menye-menye ya udah. Gitu ya. Males. Butuh berapa lama Cece bisa jadi nih satu judul? Nah. Pasti ini nggak mungkin kalau cuma 1 minggu 2 minggu. Itulah beberapa orang sukanya, termasuk aku, kejar tayang. Oh, sistem kebut semalam ya. Jadi kalau prosesnya di Pat Media itu biasanya kan kelas nih 10 minggu dikasih materi, tapi tetap ada PR ya. Tiap akhir sesi pasti ada PR, di tengah-tengah minggu ada PR. Nah, setelah kelas itu selesai semua, diberi waktu 1 bulan nih untuk finishing cerita. Nah, di situ juga ada bedah naskahnya. Jadi masing-masing penulis saling mengomentari tulisan temennya, nanti kurangnya apa, nggak logisnya di mana, karena meskipun fiksi harus logis.
Paham. Nah, ya, itu ya. dikomentarin kayak gitu. Nah, itu waktu itu kan pasti udah dijadwal nih, Vivin tanggal berapa untuk dibedah. Oh, pasti ngebut kan, ngebut tapi pasti masih persentasenya masih yes, jadi 60-70% is okay lah ya gitu kan, toh masih ada kesempatan untuk revisi. Udah setor gitu kan. Nah, ada beberapa revisi yang diminta, terutama terkait masalah ya hubungan cowok cewek inilah, kelasiman tentang hidup seru. Itu kan ceritanya ada cerita nebeng gitulah ya, nebeng di rumah si cewek ini karena kan, iya. karena dia melarikan gitu. Nanti baca ya, kalau belum punya boleh hubungin saya untuk beli. Nah, itu ceritanya bagus-bagus karena saya sudah membaca beberapa judul. Nah, terus ada revisi di situ. Oke lah, supaya apa namanya, enggak terlalu ceweknya juga enggak kesannya ganjen. Iya, kayak gitu. Oke. Cewek yang sebenarnya mau tapi macak tegas ya. Harus ada sisi coolnya juga kan, Cek. Nah, ya udahlah ya Nah, untuk finishing revisi sampai setor deadline terakhir itu yang butuh perjuangan. Sampai sama sahabat nanti minggu depan mungkin si sahabat ini muncul. Udah, ayo hari ini kita selesaiin bareng, kita bantu untuk ya nge-push lah ya, maksudnya. Jadi ya emang sekali duduk, kalau udah dipaksa sekali duduk sih. Sebenarnya kesulitannya apa sih, Cek? Apa karena faktor si bumbu romansnya itu atau gimana? Karena kan gini ya, Cek ya. Kalau setahu saya nih, kalau kita baca buku, nih gimana caranya supaya si pembaca ini bisa memfantasikan cerita yang ada di sini nih. Nah, kebetulan kan saya baca, terus Cece juga sedikit menceritakan, saya sudah bisa berfantasi nih. Nanti seperti apa nih peran cowok, peran ceweknya, nah gitu. Ketika kita ngobrol, apalagi kita suka ngobrol ya, itu mungkin lebih mudah, ya kan? Maksudnya lebih mudah menyampaikannya. Sementara ketika itu ditranslatekan ke dalam tulisan, apalagi ini sastra ya, maksudnya diharapkan untuk nyastra gitu kan. Itu yang PR, maksudnya pemilihan kata ngobrol kayak kita ngobrol biasa gini sama ketika satu kalimat obrolan dalam tulisan itu beda. Nah, mikirin itunya yang juga PR. Ya maksudnya kata-kata imajinasi yang pertama ya, terus habis itu kalimat efektif bahasanya kan, kalimat efektif ketika ditulis sama kalau kita ngobrol kan beda. Iya, apalagi kalau seumumnya untuk pembaca pemula ya, mereka yang masih belum belum jangan tahu sampai juga menimbulkan pertanyaan, ini maksudnya apa gitu kan. Aku gak paham maksudmu kayak gitu. Jadi bagaimana mentransferkan imajinasi yang sudah ada di kepala, terus ending yang sudah dibayangkan ke dalam tulisan yang tetap enak dibaca, nyastra, sesuai dengan harapan Pat Media gitu kan. Dan tidak terlalu, maksudnya ya sering juga dikomentari jangan menggelambir, beberapa teman juga. Maksudnya ceritanya jadi kemana-mana gitu, karena kita pengen banyak menyampaikan. Itu salah satu ini sih, C. Salah satu kita gampang ngedistrik. Ketika kita ini terus tiba-tiba di tengah ada yang kita pingin bagian ini tuh juga pingin tak cantumin, bagian ini akhirnya kan banyak gitu kan. Akhirnya banyak yang distrik kita kan, akhirnya kayak gitu. Akhirnya kan ada kan, kalau cerpen juga ada aturannya kan, berapa CWS gitu kan. Jadi ya merapikan itu. Jadi lebih ke merapikan itu menjadi tulisan yang enak dibaca, nyastra gitu kan. Oke, ini sama kayak gini. Efektif. Sama kayak gini. Sama kayak jurnalis juga ya, katanya kan jurnalis itu tidak boleh berada di zona nyaman. Dalam artian kan kita bisa kesana kesini. Sama kayak penulis ya, Cece. Mungkin Cece hobi traveling nih. Nah tiba-tiba biasanya tulis buku itu fiksi yang mamanya pakemnya ini nih, yang pokoknya aku anti lah sama yang percintaan lah, konflik lah. Nah, terus tiba-tiba akhirnya Cece harus keluar dari zona nyaman itu. Hal apa yang ada di pikiran Cece bisa memunculkan cerita baru yang keluar dari zona nyamannya Cik Vivin? Jadi sebenarnya kenapa aku juga, ini kan kedua kali aku ikutan kelas ya. Jadi cerpen itu yang pertama aku belajar itu supaya memperkaya diksi, belajar kalimat efektif, karena nggak hanya nulis cerpen, misalnya kalau aku nulis yang lain juga akan membantu. Yang kedua, kita bisa meliarkan imajinasi. Jadi, sekulkulnya kamu di dunia nyata, insight-mu itu seperti apa, pinginnya seperti, keluarkan semua, termasuk yang psikopat yang pingin bunuh atau tuangkan semua dalam tulisan gitu. Imajinasi kita bebas. Jadi kalau katanya Kak Wina itu
kita bisa membunuh lewat tulisan. Maaf ya. Ataukah saya, tapi cukup dalam tulisan ya, jangan dalam. Ataukah saya akan menulis seperti Jevivin yang jadi menuangkan rasa kejanggalan ada dendam gitu kan, ada dendam terhadap seseorang, kita bisa bungkus itu, tidak perlu menceritakan karakter aslinya atau apa, tapi kita bisa lampiaskan di situ. Jadi justru buat beberapa orang juga menjadi terapi untuk mengeluarkan unek-uneknya, tapi dalam bentuk tulisan, bahkan menjadi karya gitu kan, bisa dibaca, bisa di-sharekan. Itu bisa menjadi contoh teman-teman generasi muda saat ini, karena kalau melihat anak-anak generasi muda sekarang itu kan gampang putus asa banget anaknya. Nah, daripada kalian putus asa, mending dituangkan dalam tulisan. Terus sekarang juga banyak kok, maksudnya kayak kelas-kelas menulis, kelas-kelas, terus di grup-grup juga, udah kayak mulai di buka-buka. Sosial media itu juga ada yang coba-coba nulis. Iya, antologi. Kayak gitu. Jadi benar. enggak kebeban sama langsung satu buku, tapi lewat satu cerpen kayak gitu. Oke, mulai besok aku tak belajar nulis rasa mangkelku ke kameramen, rasa mangkelku ke semuanya. Iya. Nanti kalau yang baca mungkin yang di ini, jadi nanti rasa mangkelku ke areknya siapa? Iki kok koyoke tentang aku ya, iya, nanti kameramennya pas baca koyo iki gawe aku iki. Mbak Wahyu iki cerita tentang aku iki. Delok enae, Mbak, pasti gitu. Nah, ini C, yang terakhir nih, C. Sudah menulis dari beberapa karya dan fiksinya aneh-aneh ini. Ada kepikiran nggak sih bikin buku sendiri, tapi itu lebih ke ini loh duniaku yang suka traveling. Aku menceritakan, mungkin kalau selama ini kita lihat traveler itu lebih banyak ke konten video ya, C. So kalau konten video oke lah, kita tahu gini. Tapi kalau dalam sebuah buku mungkin aku tahu hanya Firsa Besari. Dia karena dia anak gunung, dia menceritakan kehidupannya gunung bla 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 lah. Kan saya lihat C. Vivin hobi banget nih. Dari ini bukan cuman gunung, laut, tapi juga mengulas sejarah. Ingin nggak sih, C? Aku lepas nih dari antologi nih, bikin tulisan sendiri dalam satu karya buku. Jadi sebenarnya itu udah mimpi lama yang orang lain dengernya itu capek mecutnya. Nah, termasuk Kak Wina. Bener kan, Cece kan biasanya bikin blog, terus ada satu media yang nerbitin tulisannya. Kenapa, Ce, nggak itu kan sebenarnya tinggal dikumpulin, dirapiin gitu ya. Tapi kayak yang pertama lebih menang jalan-jalannya. Jadi ayo sini budal. Akhirnya taruh lagi. Terus nanti mungkin lebih energi ke jalan-jalannya ya. Iya, terus nanti kena project lain-lain yang mungkin kecil-kecil, yang istilahnya kalau kecil kan lebih cepat kelarnya ya. Iya. Itu juga digarap. Ketutup lagi. Jadi sebenarnya itu sudah mimpi lama. Masih akan dicoba untuk direalisasikan. Tapi yang terdekat nih, bocoran dikit nih, mau diajakin Kak Wina. Meskipun bukan buku solo, tapi buku antologi, tapi nggak banyak orang nih. Oh, aku paham. Traveling juga. Iya, traveling, tapi itu kayak komponen-komponen ya. Tapi nggak fokus ke destinasi juga, tapi lebih kisah-kisah unik yang juga bisa jadi pembelajaran buat si pembaca. Kayak gitu. Aku ikut cerita dari Papua. Enak. Nah. Iya dong. Justru pelosok-pelosok itu ceritanya lebih menarik. Pasti karena banyak kesan yang kita bisa sampaikan kan, dan orang lain mungkin iya di sana ada itu kayak gitu. Iya sih sebenarnya. Aku tuh sebenarnya juga pingin tuh dulu. Ada temen saya pernah ikut antologi nih, tapi bukan punyanya Bu Wina, tapi ada satu dulu ajakin. Semua itu pada nulis fiksi, C. Nah, habis itu tinggal aku nih, karena deadline ya, karena waktu yang membuat kita nggak bisa lari, jadi akhirnya aku memfiksikan kejadian di pribadiku di dalam buku itu. Jadi aku menceritakan satu liputan, dia ngomongnya kan soal perempuan. Semua ini fiksi semua aja, bagus-bagus nih, berandai-andai. Cuma cerita aku aja yang beda. Aku menceritakan di situ di mana perempuan yang stronger, yang dia bisa bekerja, yang tidak disetarakan, yang tidak dibedakan gender. Pada saat itu saya menceritakan bom Surabaya.
Jadi kamu ceritanya itu kamu jangan melihat sosok perempuan itu yang lemah, yang hanya bisa ngemol, ngafe, gini, tapi sisi lain sisi perempuan itu yang sebenarnya itu bisa dilakukan, bahkan mungkin lebih survive dari cowok kayak gitu. Nah, bikin lagi dong. Itu kemana sudah saya susun nih. Aku ceritanya tentang selama aku bekerja sama menjadi jadi jurnalis olahraga ada ya? Ada. Sudah tak susun nih C part 1 itu judulnya masuk ke wilayah olahraga, masuk wilayah sepak bola kayak gini. Ya udahlah terbengkalai, cuman ada 2 judul aja yang baru aku tulis. Jadi setelah ini kita saling menyemangati nih, biar mimpi kita terrealisasi. Padahal saya punya nih teman jurnalis juga satu kantor, itu dia juga udah dorong, ayo coba kayak gitu. Tapi kan saya masih minder. Loh, siapa saya? Bukan masalah minder, nulisnya itu lendang. Iya. Nulisnya itu lendang sampai mangkrak gitu. Daripada mangkrak. Iya benar ya Teh. Ada satu harapan nih nggak untuk mungkin ada nanti generasi selanjutnya nih yang pingin belajar menulis atau fiksi dan apalagi yang masih baru belajar ya, mungkin ada satu tips lah dari Ciwin. Generasi sekarang ini mungkin lebih banyak bermain dengan sosial media yang mungkin ya itu tadi video, foto, lebih banyak kreativitas di situ. Nah, sempatkan juga untuk belajar menulis karena ini juga salah satu hal yang bisa kita bawa, salah satu warisan kita seumur hidup kita. Jadi belajar nulis apapun gitu karena menulis itu adalah salah satu identitasmu, tidak hanya video, tidak hanya foto, tapi hasil identitasmu adalah lewat tulisan. Aduh, ngena nih. Buat kalian jangan malas menulis, meskipun kalian nggak bisa, yus nggak apa-apa bikin caption Instagram dulu lah. Kadang ya pokoknya. Bikin caption aja mikir kan? Iya benar. Bagaimana cara menjaga citra caption itu di Instagram ya kan? Itu jadi belajarnya awalnya dari caption Instagram dulu, baru nanti kalian bisa mengeksplor tulisan yang lebih baik dan menjadikan satu judul cerita. Oke? Jangan lupa kalian tetap saksikan Berita Jatim TV, share, like, dan komen, dan saksikan juga di episode selanjutnya masih membahas tentang buku rahasia dapur, dan kita akan ketemu dengan penulis-penulis lainnya. Nah, kalau ingin dapat buku ini bisa nanti langsung calling ke CVV, boleh ke Instagram Vivien Maidarina, tulis di bawah ini dan bisa langsung kontak ke Pat Media. Sampai jumpa. Terima kasih.